Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi di KM sore hari ini saya yang bawakan dengan materi utamanya sih tadi itu tentang ini ya, tentang pejabat perbendaharaan, dan di sini saya fokuskan untuk yang kali ini saya fokuskan dulu di perpanjangan masa berlaku sertifikat BNT tahun 2024 di aplikasi Simas Paten. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk sertifikasi pejabat perbendaharaan yang wajib sertifikasi sampai saat ini itu adalah bendahara. Ya, kalau PPK dan PPSPM itu masih masa transisi. Kalau nggak salah sampai tahun depan masa transisinya. Nah, kalau untuk bendahara itu sudah sejak 2018 itu sudah wajib, sudah sertifikat, dan sejak 2022 itu semua bendahara itu sudah harus wajib bersertifikat. Kalau tidak ada, harus pinjam bendahara di satker lain atau mengajukan sertifikasi di Simas Paten. Jadi karena sudah sejak sertifikasi bendahara ini sudah sejak 2018, jadi sudah ada beberapa bendahara yang masa berlaku sertifikat bendaharanya itu sudah habis ya. Jadi masa berlaku sertifikat bendahara itu ada 5 tahun. Berarti kalau sudah sejak 2018 berarti sudah mulai banyak bendahara yang mulai habis masa berlaku sertifikatnya, sehingga harus dilakukan perpanjangan. Ya. Jadi untuk melakukan perpanjangan ini, para bendahara itu harus mengajukan perpanjangannya di aplikasi Simas Paten. Nah, aplikasi Simas Paten ini bukan hanya untuk perpanjangan bendahara, sertifikat bendahara, tapi juga untuk pendaftaran diklat dan sertifikasi bendahara, PPK, serta PPSPM. Nah, untuk kali ini khusus untuk perpanjangan sertifikat BNT bendahara ya. Jadi di aplikasi Simas Paten ini bendahara user peserta itu tidak boleh rangkap dengan admin ya. Jadi istilah teknis yang ada di aplikasi Simas Paten ini ya, untuk mengakses Simas Paten, si calon admin atau bendahara itu harus punya user digit terlebih dahulu. Kalau belum ada, para calon user bisa registrasi secara mandiri. Kemudian untuk mendaftarkan Simas Paten, khusus admin Simas Paten itu didaftarkan ke KPPN, tapi kalau untuk peserta itu didaftarkan oleh admin masing-masing. Nah, peserta perpanjangan yaitu adalah para bendahara yang sudah ada BNT dan akan masa berlaku sertifikatnya sudah akan habis dan akan diperpanjang. Ya. Admin satker itu pegawai harus PNS yang ditugaskan untuk proses administrasi di Simas Patennya, mulai dari mendaftarkan, verifikasi, dan kirim data untuk perpanjangan BNT ini. Kemudian satu lagi adalah sertifikat PPL. Jadi bendahara yang sudah punya BNT itu diwajibkan minimal mengikuti PPL bendahara ya, pendidikan profesional berkelanjutan bendahara, minimal 2 kali sejak mendapatkan sertifikat BNT-nya. Dan sertifikat PPL itu diterbitkan oleh unit penyelenggara sertifikasi, dalam hal ini di BPPK. Nah, kalau untuk tahapannya sendiri Bapak Ibu, jadi peserta-peserta ada bendahara yang memperpanjang BNT-nya ini, itu rekam usulan di Simas Patennya, kemudian diverifikasi oleh admin ya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, admin mengembalikan. Kalau tidak, itu akan dikirim kembali. Kalau sudah lengkap semua dokumennya sesuai dengan persyaratan yang ada di pengumuman perpanjangan BNT, admin nanti melakukan penyetujuan dan itu langsung nanti ke unit penyelenggara atau DSP ya. Jadi di KPPN tidak ada proses verifikasinya di Simas Paten ini. Cuman di KPPN kita melakukan sounding terus ke calon bendahara yang akan habis BNT-nya serta melakukan monitor
Mana tahu nanti ada juga yang sudah kirim ke admin Satker tapi ternyata adminnya belum verifikasi atau belum kirim ke unit DSP. Ya, soalnya ada resiko di sana nanti kalau adminnya nggak diingatkan. Jadi secara tidak langsung KPPN masih ada di sini, yes. Tugas KPPN untuk mensosialisasikan progres cara pengajuannya itu seperti ini loh, dan juga untuk memonitor mungkin ada admin yang belum mengirimkan verifikasinya ke DSP gitu. Nah, nanti DSP yang akan memverifikasi lanjutan dan proses usulan perpanjangannya sesuai aturan yang berlaku. Nah, jadi kalau untuk peserta itu sendiri, tadi kan sudah disampaikan di awal, peserta itu tidak boleh rangkap dengan admin. Ya, kalau misalnya admin saat ini adalah bendahara, berarti sebendaharanya harus si Satker tersebut harus mengajukan admin baru. Nggak boleh bendahara itu rangkap dengan admin. Nanti kalau sudah didaftarkan admin baru, kemudian admin nanti mendaftarkan si peserta. Nah, si peserta itu login ke si Mas Paten menggunakan akun Digit. Nanti di menu perpanjangan itu ada submenu perpanjangan, nanti akan muncul nama si bendahara bersangkutan. Ya, nama, Satker, jabatan, nomor sertifikat, status usulan dan lain-lain. Nah, nanti si peserta itu akan merekam usulan, klik tombol hijau rekam usulan. Nah, akan melengkapi data-data yang diperlukan. Nah, data-data yang diperlukan ini adalah status jabatan bendahara saat ini, apakah bendahara aktif atau tidak. Kemudian isi kode Satker pada saat ini. Nah, kemudian juga ada unggah berkas surat usulan perpanjangan, yaitu formatnya ada di pengumuman perpanjangan BNT. Kemudian tanggal suratnya diisi, keterangan surat. Kemudian yang perlu diupload di sini adalah sertifikat PPL yang pertama. Tadi kan ada di minimal ada 2 PPL ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang dokumen pertama, sertifikat PPL pertama itu diupload juga. Atau kalau dia nggak dapat atau belum bisa mendownload sertifikat PPL-nya di Semantik, itu cukup men-screenshot aja badge atau lencana di profil KLC 2 ya. Jadi kalau di KLC itu kita ada badge-nya, itu cukup di screenshot aja. Kemudian isikan nomor dan tanggal sertifikatnya serta keterangannya. Nah, kemudian hal yang sama juga diupload di sertifikat PPL yang kedua ya. Kemudian setelah itu diupload soft copy foto dengan latar belakang merah, ukuran maksimalnya 500 KB. Kemudian itu disimpan. Nah, setelah direkam simpan, nanti ada status usulnya rekam usulan ya. Kemudian nanti si bendahara itu melakukan klik kotak berwarna hijau ini, kemudian klik kirim. Ya. Kalau sudah klik kirim, nanti statusnya itu berubah jadi kirim ke admin Satker. Nah, kalau sudah kirim admin Satker, berarti admin Satker lah yang melakukan verifikasi selanjutnya. Nggak muncul ya? Oke, kita coba. Kita coba ulang lagi, share. Muncul ya. Oke. Kayaknya enggak ini deh. Ini judul. Oke, kita lanjutkan tadi WPB ya. Jadi tadi sudah di peserta, kemudian kita lanjutkan ke admin. Jadi admin login,
ya. Kemudian di menu perpanjangan, submenunya namanya verifikasi perpanjangan, itu yang ada di admin, ya. Kalau seandainya si peserta tadi rangkap dengan admin, itu menu verifikasi aja yang akan muncul. Menu perpanjangan tadi itu nggak akan muncul, sehingga dia nggak bisa upload. Ya. Oke, jadi di sini si admin orangnya berbeda ya, mengecek verifikasi perpanjangan, statusnya kirim admin, kemudian dia mengecek verifikasi perpanjangan. Ya. Kalau mau ngecek dokumen-dokumen yang sudah diunggah oleh si bendahara tadi, itu silakan klik rincian usulan ini. Kemudian dicek apakah dokumen-dokumennya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, itu kita klik tombol yang verifikasi. Kalau sudah verifikasi, nanti akan muncul verifikasi perpanjangan, setuju atau kembalikan. Ya, setuju kalau seandainya sudah oke, kembalikan kalau ada dokumen yang harus diupload ulang atau salah upload. Kita klik bah. Nah, setelah diklik bah sama si admin, statusnya itu jadi dikirim ke admin DSP. Ya, jadi itu selanjutnya tugas admin DSP lah yang akan memverifikasi usulan perpanjangan sertifikat ini selanjutnya. Apakah si bendahara itu langsung perpanjangan BNT tanpa diklat, ataukah harus diklat lagi untuk perpanjangannya, atau ada refreshment seperti itu. Nah, kemudian juga ada mungkin kasus ada peserta adminnya, peserta bendaharanya itu status usernya itu belum aktif. Ya. Nah, kalau misalnya di admin itu ada menu peserta, ya, di menu rekam user peserta. Kemudian ada daftar-daftar peserta apa saja yang ada di satker tersebut, ya. Dan karena si Mas Paten ini bukan hanya sertifikasi bendahara, tapi juga ada PPSPM, ya, nanti ada jabatan BPG misalnya, atau BPN untuk bendahara penerimaan, PPSPM atau PPK yang ada di satker tersebut. Ya. Kemudian di sini ada tabel kolom status user, dan di situ tulisnya belum. Ya, berarti itu status usernya belum aktif. Ya, kalau status usernya ini belum aktif, ya, yang terjadi adalah pada saat si user peserta ini, misalnya contoh di sini Agustina namanya, kalau Agustina ini login ke si Mas Paten, tapi ini statusnya masih belum, ya, dia nggak akan bisa masuk dengan si Mas Paten, dan akan stuck di halaman login si Mas Paten itu aja, seperti itu. Nah, untuk melanjutkannya, si admin harus klik tombol hijau di user si Agustina ini tadi, kemudian klik rekam user. Nanti akan terbentuk usernya, ya, diisikan dulu data-datanya seperti data of pendidikan lain-lain, ya. Nah, dan kolom status peserta dan jabatan itu bisa diabaikan saja. Ya, nanti kalau sudah diisi, klik kirim untuk merekam usernya. Kemudian nanti status peserta tersebut akan jadi sudah. Nah, kalau sudah di sini barulah si Bu Agustina tadi. Oh, tapi di sini beda lagi ya, Bu Penny sekarang di sini. Ya, jadi kalau sudah nih berarti Bu Penny ini sudah bisa login ke si Mas Patennya. Nah, kalau untuk yang baru didaftarkan di si Mas Paten, itu biasanya password standarnya adalah NIP atau NRP masing-masing, atau password ini P4, P besar 4, SSW 0 RD tanda seru. Nah, kemudian kadang-kadang tidak ada masalah yang lain, cuman si user entah admin atau peserta itu lupa password digitnya. Nah, jadi yang perlu dilakukan, atau malah salah login di digit itu sehingga terblokir. Jadi kalau sudah salah sampai 6 kali, akun digitnya itu terblokir. Nah, yang perlu dilakukan, si peserta itu masuk ke digit, ya, digit.kemenkeu.go.id. Kemudian di situ ada tombol lupa password, ya, maupun dia lupa password atau password terblokir tadi, user terblokir tadi, itu klik lupa password. Nah, nanti akan diminta untuk mengisikan NIK atau NIP, ya, atau NRP si peserta,
dan diisikan juga email yang digunakan untuk mendaftarkan digitnya. Ya. Nanti kalau diklik proses reset akan masuk ke email yang didaftarkan tadi. Nah, tapi kadang-kadang ada juga satker tersebut, peserta tersebut malah lupa. Ini dulu saya pakai email apa nih untuk mendaftarkan ini. Terus dia coba beberapa email, terus katanya tidak terdaftar. Nah, kalau misal seperti itu, ya berarti kita bisa kirimkan tiket ke hi.kemenq.go.id untuk melakukan reset akun digitnya. Ya, karena akun digit ini nggak bisa direset di KPPN. Tanya-tanya yang umum, Bapak Ibu, yang melakukan perekaman usulan perpanjangan, yaitu dilakukan oleh pemilik sertifikatnya. Ya, berarti bukan admin yang daftarkan duluan, tapi langsung si peserta yang perpanjangan. Kemudian jika belum memiliki user akun SIMAS Paten, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau peserta yang sudah punya ada, jadi setiap peserta yang diikutkan di perpanjangan sertifikat BNT ini yang namanya ada di pengumuman 16 tersebut, itu sudah ada akun SIMAS Patennya. Jadi bisa langsung login dengan akun digit. Nah, cuman tadi kalau misalnya ada yang status usernya belum, silahkan bisa diaktifkan oleh admin satker tadi. Nah, kemudian admin satker belum ada user SIMAS Paten. Nah, itu berarti didaftarkan tadi ke KPPN. Ini tadi tidak bisa login, udah ada tadi. Nah, kemudian ini juga tadi di pendaftaran usulan itu sudah dilakukan oleh admin, tapi nggak ada juga muncul hasil rekamnya. Itu gimana? Ya seperti disampaikan sebelum ini, bendahara yang diperpanjang, yang ikut perpanjangan BNT itu nggak perlu direkam-rekam lagi di admin, cukup langsung rekam perpanjangan. Kemudian kita bisa simpan usulan perpanjangan. Ya, ini juga bisa dicek karakter, ya, jadi nama surat itu tidak panjang dan juga ada karakter khusus seperti tanda seru, tanda tanya, tanda petik, dan lainnya. Nah, kemudian juga ada di admin tidak muncul data bendahara yang akan perpanjangan. Itu gimana? Nah, berarti kemungkinan dulu si bendahara ini sertifikasinya di satker yang berbeda dengan kode satker dia saat ini. Nah, berarti nanti itu bisa diubah di KPPN untuk dilakukan mutasi ke satker baru. Oke, demikian Bapak Ibu untuk ininya di aplikasi perpanjangan sertifikasi bendahara di aplikasi SIMAS Paten. Nah, kita share juga Bapak Ibu. Nah, inilah tampilan kalau kita di admin KPPN ya Bapak Ibu ya. Jadi di admin KPPN itu masih bisa melakukan monitor verifikasi perpanjangannya. Ya, tapi tidak bisa melakukan verifikasi ya karena tidak ada proses verifikasi di KPPN seperti bagan alurnya tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa mengecek siapa saja yang sudah ada merekam verifikasi perpanjangan dan apa statusnya. Ya, jadi misalnya di sini contoh si Bu Nurmainis sudah ada perpanjangan dengan sertifikat langsung. Status jabatannya saat ini aktif. Ya. Dan sudah perpanjangan sertifikatnya tanggal 4 bulan 9 kemarin. Nah, ada juga mungkin kita bisa cek ya. Dia itu baru disetujui admin satker aja. Nah, misal seperti ini nih, oleh PPS Bukit Tinggi, ya, dia itu baru disetujui admin satker, tapi sepertinya itu belum dilanjutkan atau gimana. Seperti itu Bapak. Jadi bisa kita monitor di sini nanti siapa saja yang belum, atau dia baru dikirim ke admin satker aja. Nah, seperti ini. Berarti belum dilanjutkan lagi. Jadi demikian Bapak Ibu kalau untuk ini. Oh ya, sama satu lagi tadi di sini juga ada di seri admin KPPN untuk
menu mutasi. Ya, jadi kalau ada seperti tadi si satker, si bendaharanya dulu di mana gitu sertifikasinya, terus dia pindah ke satker mitra kerja Kabupaten Bukit Tinggi, kita kasihkan di sini, tinggal rekam aja. Ya, nanti kita mungkin minta foto atau PDF SK pindahnya gitu. Ya, demikian Bapak Ibu tentang sertifikasi pejabat bendaharaan, dalam hal ini perpanjangan BNT di aplikasi Simas Paten. Demikian Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dipersilahkan.